Selamat datang, selamat beribadah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Baik kaum muda remaja yang berada di tempat ini, maupun yang mengikuti siaran langsung melalui radio, video, internet, dimanapun saudara berada, baik di dalam dan di luar negeri. Kiranya sukacita, damai sejahtera Allah senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, jika Tuhan sudah jadikan hari ini bagi kita, kesempatan bagi kita untuk kita tetap bisa mengalami kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya Tuhan masih memberikan kita perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan, tetapi terlebih kesempatan untuk kita bisa beribadah dan melayani Tuhan. Karena banyak kehidupan yang harus berjuang untuk bisa beribadah dan melayani Tuhan. Banyak kehidupan yang terhalang untuk bisa beribadah dan melayani Tuhan. Tapi kita mengucap syukur jika sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah dan melayani Tuhan. Bersama kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan dari nyanyian rohani nomor 356. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Saya menyerahkan doa atas pembukaan kasih kepada Bapa setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi kita mengangkat tangan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Haleluya. Hanya ucapan syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu pada sore malam ini. Sebab engkau masih memberikan perpanjangan umur, kesehatan, terlebih kesempatan kami bisa beribadah melayani Tuhan pada malam ini. Kami percaya lewat ibadah pelayanan semacam ini, engkau sedang membentuk kami dari manusia darah daging menjadi manusia rohani yang berkenan kepadamu. Lewat ibadah semacam ini, engkau sedang membahagiakan kami, menata hidup kami, masa depan kami yang indah. Lewat Tuhan, ibadah pelayanan semacam ini, engkau sedang menolong kami, engkau sedang melawat kehidupan kami semua. Biarlah ibadah pelayanan ini berkenan kepadamu, hadiratmu nyata di tengah kami Tuhan. Kami banyak kekurangan, ketidakmampuan, ampunilah kami, sucikan oleh darah-Mu dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet,
dimanapun berada di dalam negeri, luar negeri semua. Engkau urapi Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh merupakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengadakan keajaiban di tengah kami. Terima kasih. Jangan ibadah ini kering tanpa arti. Tuhan tolong kami. Saudara-saudara dalam perjalanan, sertai lindungi. Tiba di tempat ini dengan selamat untuk bersama-sama memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan. Tuhan tarik kembali. Jiwa baru Engkau pertambahkan, gembalakan kami semua. Yang memanfaatkan libur, pulang kampung, pulang keluar kota, luar pulau dan lain-lain. Bahkan ada yang keluar negeri, Engkau juga jaga, lindungi, sertai Tuhan. Sampai tiba kembali di Malang dengan selamat, kembali bisa beribadah, melayani Engkau. Terima kasih, syukur kepadamu. Lindungi kami, gedung gereja, peralatan, kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan pujian kita nyanyikan dari nyanyian rohani nomor 268. 268 Sorak Hosana. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah berlalu, Hari-hari telah berlalu, bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tunjukkan jalanku, Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, sorak hosana. Kita sama-sama bangkit berdiri. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tunjukkan jalanku, Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah nama-Mu. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita mengucap syukur kepada Tuhan jika senantiasa menyertai kita dalam kita menjalani kehidupan kita sepanjang hari yang kita lalui. Firman Tuhan senantiasa menunjukkan
kasih setianya Tuhan kepada kita sekalian, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, firman pengembalaan yang kita terima, dalam ketekunan dan kesetiaan kita dalam 3 macam ibadah, senantiasa memberikan kekuatan dan keteguhan hati menghadapi segala sesuatu. Kita tidak mudah menjadi kecewa, bimbang, putus asa, bahkan meninggalkan Tuhan, tetapi kasih setia Tuhan memberikan kekuatan untuk kita tetap bisa mengucap syukur dan menyembah Tuhan dalam segala keadaan. Kita lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian Psalm nomor 185. Terima kasih untuk firman, roh dan kasih-Mu. Psalm nomor 185. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Kau beri, alami mujizat ilahi. Oleh firman Tuhan yang menyucikan dari segala kekurangan, ku bersyukur padamu, oh Tuhanku. Firman-Mu melimpah, biarlah firman dan Roh-Mu menuntunku menuju kesempurnaan. Ku bersyukur padamu, oh Tuhanku. Firman-Mu melimpah, biarlah firman dan Roh-Mu menuntunku menuju kesempurnaan. Bait yang kedua. Terima kasih Tuhan untuk semua pengalaman dalam menuruti firman, baik di puncak gunung bahkan di lembah, kasih-Mu selalu melimpah. Ku bersyukur padamu, oh Tuhanku. Kasih-Mu melimpah, biarlah firman dan Roh-Mu menuntunku menuju kesempurnaan. Ku bersyukur padamu, oh Tuhan. Kasih-Mu melimpah, biarlah firman dan Roh-Mu menuntunku menuju kesempurnaan. Bait yang ketiga. Terima kasih Tuhan untuk semua kegerakan Roh yang Kudus yang membangunkan, perjanjian yang heran yang telah Kurakan dalam setiap kehidupan. Ku bersyukur padamu, oh Tuhanku. Roh Kudus melimpah, biarlah firman dan Roh-Mu menuntunku menuju kesempurnaan. Ku bersyukur padamu, oh Tuhan. Roh Kudus melimpah, biarlah firman dan Roh-Mu menuntunku menuju kesempurnaan. Sebagaimana doa kita tadi, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa beribadah, terutama dalam ibadah pengembalaan, lewat ketekunan 3 macam ibadah pokok, kita dapat merasakan
kasih firman roh dan kasih Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita. Lewat firman roh dan kasih Tuhan, kehidupan kita semakin hari semakin dibaharui, diubahkan, sampai suatu saat nanti kita menjadi sama mulia seperti Tuhan. Kita siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Puji Tuhan, saya berikan kesempatan kepada saudara-saudara sekalian yang ingin menyaksikan cinta kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah menjadi pengalaman dalam kehidupan kita sepanjang perjalanan hidup kita, biarlah disaksikan di depan, tempat di depan bisa dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan, juga menjadi berkat bagi kita sekalian. Sementara kita menyanyikan dari nyanyian roh Psalm nomor 193, semakin mulia Dia ubahku. Psalm 193. Semakin mulia Dia mengubahku, ubahku menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Dia ubahku, dari nafsani jadi rohani, menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Semakin mulia Dia mengubahku. Semakin mulia Dia mengubahku, menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Dia ubahku dari nafsani jadi rohani, menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Memang di dunia ini tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengubahkan kehidupan kita dari manusia daging yang banyak kelemahan kekurangan menjadi manusia rohani yang sama seperti Tuhan. Hanya kuasa dalam ibadah, yaitu kuasa firman pengajaran yang benar, yang sanggup menyucikan, mengubahkan, dan membaharui kehidupan kita. Mulai dari angan-angan hati pikiran kita, cara berpikir kita, dilanjutkan dengan perkataan, sampai bahkan perbuatan, bahkan seluruh kehidupan kita, semakin hari semakin diubahkan. Semakin kita bertekun di dalam ibadah dan pelayanan, lewat sistem pengembalaan, di mana kita senantiasa merasakan firman pengembalaan dinyatakan dalam kehidupan kita, maka semakin pula kehidupan kita dibaharui dan diubahkan sampai suatu saat nanti kita menjadi sempurna sampai seperti Tuhan. Kita siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita lanjutkan pujian kita dengan nyanyian rohani nomor 180. Kita menyanyikan pujian ini dengan kita sama-sama. Bangkit berdiri. 180. Tiada ku-ragu lagi. Tiada ku-ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku-ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku-ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi
ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai ku menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, salawatku, menolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan demi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Oh, Yesus, 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 sahabatku, menolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan demi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Puji Tuhan, silakan duduk balik. Kita lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 388. Sementara kita menyanyikan pujian ini, vokal guru mempersiapkan persembahan pujian kepada Tuhan. 388, nyatakan kemuliaannya. Untuk dituai, banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini, lawatlah ya Tuhan, ini doaku. Bila saja ku miliki suara yang teramat merdu, bila ku dapat mengalunkan melodi yang terindah kan ku beri padamu. Bila saja ku miliki kepandaian dan kekuatan untuk melakukan segala perbuatan yang terbaik kan ku beri padamu. Hanya di dalam kasih-Mu ku mampu untuk melakukan segala sesuatu, bahkan perkara yang besar pastikan terjadi bila Tuhan menyertai-Ku.
Bila saja ku dapat melambung tinggi di angkasa dan memandang wajah-Mu di atas sana, ku kan terbang mendekat padamu. Hanya di dalam kasih-Mu ku mampu untuk melakukan segala sesuatu, bahkan perkara yang besar pastikan terjadi bila Tuhan menyertai-Ku. Dalam hatiku rindu melayani-Mu, menjadi alat yang berguna bagi-Mu. Tetapi hanya di dalam kasih-Mu ku mampu untuk melakukan segala sesuatu, bahkan perkara yang besar pastikan terjadi bila Tuhan menyertai-Ku. Hanya di dalam kasih-Mu ku mampu untuk melakukan segala sesuatu, bahkan perkara yang besar pastikan terjadi bila Tuhan menyertai-Ku. Puji Tuhan, kita segera mempersiapkan hati kita untuk kita bisa menerima firman Tuhan, sebab firman Tuhan merupakan satu perkara yang sangat kita butuhkan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Tanpa firman Tuhan tidak ada penerang dalam setiap langkah kita, sehingga membuat kita mudah tersandung, terjatuh, dan binasa. Tetapi biarlah sungguh-sungguh firman Tuhan semakin hari semakin mengubahkan, membaharui kehidupan kita sekalian. Lewat firman Tuhan, iman kita semakin hari semakin dikuatkan, meningkat sampai pada pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan. Hidup kita dibenarkan, disucikan, bahkan sampai dipermuliakan sama seperti Tuhan. Sebagai pujian terakhir, kita menyanyikan dari nyanyian rohani nomor 118, Bimbinglah Daku. Nyanyian rohani 118. Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Bimbinglah daku, ya Yesus. Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan.
Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Kalau kita mau bersungguh-sungguh mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita sangat membutuhkan firman Tuhan, maka Tuhan akan berkemurahan kepada kita semua. Tuhan akan membukakan setiap hati dan pikiran kita sehingga tidak tertutup oleh kuasa firman, tetapi hati kita bisa terbuka, pikiran kita terbuka, maka kita bisa menerima firman Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Firman Tuhan bagaikan pelita yang akan menerangi setiap langkah kita di tengah dunia yang semakin hari semakin gelap, supaya langkah kita tetap di dalam Tuhan, kita tidak mudah tersandung di dalam dosa, kita tidak mudah terjatuh di dalam berbagai macam yang seringkali membuat kita bimbang dan berputus asa. Tetapi firman Allah semakin hari semakin menguatkan iman, kasih kita kepada Tuhan lebih dari perkara yang lain. Kita lanjutkan pujian ini sekali lagi dan kita akan sama-sama berdiri. Bimbinglah daku ya Yesus. Bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus, pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Tanpa Yesus, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Bimbinglah daku ya Yesus, penuh permohonan kepada Dia. Bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Sekali lagi kita mengangkat tangan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Haleluya. 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 Kami berjalan di padang gurun dunia yang tandus, yang gelap di akhir zaman ini. Kami menghadapi kesulitan-kesulitan, kami menghadapi kejahatan dan kenajisan, kami menghadapi kegelapan-kegelapan Tuhan.
Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kami akan jatuh bangun dalam dosa. Kami akan tersesat dan terhilang selama-lamanya tanpa firman-Mu Tuhan. Itu sebabnya malam ini kami sangat membutuhkan firman-Mu. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas. Dengan benar dan murni menyampaikan firman. Sesuai kehendak menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua kaum muda remaja. Baik yang ada di sini. Di Jalan WR Supratman 4 Surabaya. Dimanapun mereka berada. Di dalam negeri, di luar negeri. Semua urapi Tuhan. Untuk mampu mendengar firman dengan baik. Mengerti, percaya yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata pada malam ini firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan bagi kami semua. Menjamah setiap hidup kami. Mengubahkan, memuaskan, menolong kami. Menghapus air mata kami. Melakukan keajaiban bagi kami semua. Dan kami tidak akan pernah ragu Tuhan. Mengangkat dua tangan kami kepada-Mu. Kami bisa menyembah-Mu Tuhan. Menyerahkan hidup kami. Nikah, rumah tangga, masa depan kami. Pelayanan kami, studi kami. Pekerjaan kami Tuhan. Dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu. Juga masalah-masalah kami. Bahkan setiap denyut nadi kami. Kami serahkan dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu. Sungguh-sungguh kami mengalami jaminan kepastian dalam pelukan tangan-Mu. Kami bisa hidup, oh Tuhan, di dunia ini masa depan yang indah. Bahkan sampai hidup kekal di dalam Engkau. Terima kasih, syukur kepada-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami bersatu manggil nama-Mu untuk usirkan dia. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan. Kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih. Syukur kepada-Mu. Gereja-gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah Tuhan kami dalam satu kesatuan. Satu pengajaran yang benar untuk menuju satu kesatuan tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun kaum muda remaja berada saat ini. Dalam negeri, luar negeri semua. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Kita kembali dalam Injil Lukas pasal yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima. Ini judulnya penjala ikan menjadi penjala manusia. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Saudara, ini ayat 1 kita sudah baca Sabtu yang lalu. Kita lanjutkan lagi ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia. Hendak mendengarkan firman Allah. Itu di garis bawah. Hendak mendengarkan firman Allah. Jadi tujuan utama kita beribadah dan melayani Tuhan adalah hendak mendengarkan firman Allah. Itu tujuan utama. Ya, tujuan utama kita beribadah dan melayani Tuhan adalah hendak mendengarkan firman Allah. Sebab banyak ibadah-ibadah kaum muda semacam ini sudah ditiadakan. Firman-firman mendapat porsi yang sangat sedikit, bahkan ditiadakan. Saudara. Nah, jika kita mengutamakan firman Allah dalam ibadah dan pelayanan, maka kita sedang mengerumuni Yesus. Kita sedang mengerumuni Yesus. Sekali lagi, jika kita mengutamakan firman Allah dalam ibadah pelayanan, maka kita sedang mengerumuni Yesus. Artinya merasakan hadirat Yesus sebagai imam besar di dalam ibadah pelayanan kita. Merasakan hadirat Yesus sebagai imam besar dalam ibadah pelayanan. Sehingga kita mengalami penyucian. Kita mengalami kesukaan surga. Sehingga tidak perlu mencari lagi
kesukaan di dunia, merokok, narkoba, nonton bioskop, dan lain-lain. Tidak ada lagi. Pergi ke gedung bioskop, ke diskotik, dugem, dan tidak ada lagi. Kalau ibadah sungguh-sungguh pada Tuhan, kita hadirat Tuhan nyata, kita merasakan kesukaan surga, penyucian, kesukaan surga, dan merasakan pertolongan Tuhan atas kehidupan kita. Merasakan pertolongan Tuhan atas kehidupan kita. Semoga kita bisa mengerti. Ini dipertahankan. Berdoa pada Tuhan supaya saudara datang, kaum muda datang dalam ibadah hendak mendengar firman. Nomor 1. Saya juga melayani hendak mendengar firman juga. Nah itu hadirat Tuhan nyata. Kalau firman dikesampingkan, tidak ada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu di dalam firman. Semoga kita waktu Sabtu yang lalu mengerumuni Harun, manusia, artis dan lain-lain, hanya itu. Tidak ada gunanya beribadah. Tapi kalau mendengar firman, mengerumuni Yesus. Sungguh-sungguh merasakan hadirat imam besar sebagai imam besar di tengah kita. Ada 2 macam pemberitaan firman. Nah ini pokok utama mendengarkan firman Allah dalam ibadah pelayanan. Ada 2 macam pemberitaan firman Allah yang diteladankan oleh Yesus. Yang diteladankan oleh Yesus. Nomor 1, Lukas 4:43 di atasnya. Tetapi itu Yesus berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Jadi nomor 1 namanya firman penginjilan. 2 macam pemberitaan firman Allah yang diteladankan Yesus. Yesus memberi teladan dalam pemberitaan. Nomor 1, Injil keselamatan, firman penginjilan. Injil keselamatan, firman penginjilan. Lukas 4 tadi 43, Efesus 1:13, firman penginjilan. Efesus 1 ayat yang ke-13, surat Efesus 1 ayat yang ke-13. Efesus 1:13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeterai dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Itu. Jadi ini Injil keselamatan, firman penginjilan, yaitu Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus pertama kali. Mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang berdosa. Orang berdosa. Itu Injil keselamatan, firman penginjilan. Aku harus memberitakan Injil. Injil keselamatan. Yaitu Injil yang memberitakan kedatangan Yesus pertama kali ke dunia. Mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Jadi manusia berdosa itu tidak bisa diselamatkan dengan kepandaian dan lain. Segala sesuatu dari dunia ini, kepandaian, kekayaan, kedudukan tidak bisa menyelamatkan manusia berdosa. Bahkan tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa menyelamatkan manusia berdosa. Sebab semua manusia sudah berbuat dosa. Semua manusia sudah berbuat dosa. Semua manusia sudah berbuat dosa. Tidak bisa menyelamatkan manusia. Kecuali Yesus satu-satunya. Jadi hanya Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa yang bisa menyelamatkan manusia berdosa. Hanya Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa yang bisa menyelamatkan manusia berdosa. Itu Yesus satu-satunya. Semoga kita bisa ini Injil keselamatan. Yesus sebagai juru selamat. Menyelamatkan manusia berdosa. Yesus satu-satunya juru selamat. Jangan ditukar dengan yang lain. Sekarang banyak orang ragu-ragu. Oh masa hanya Yesus yang menyelamatkan. Ada juga yang tidak. Hanya satu. Hanya satu. Yesus satu-satunya juru selamat. Yesus satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Tanda keselamatan. Percaya tadi di Efesus 1:13. Percaya Yesus. Nah, itu tanda keselamatan. Percaya Yesus. Iman kepada Yesus. Kemudian bertobat. Berhenti berbuat dosa. Kembali kepada Tuhan. Kemudian baptisan air. Dan baptisan Roh Kudus. Lahir baru. Nah, itu tanda keselamatan. Percaya Yesus dulu. Iman kepada Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Kemudian bertobat. Berhenti berbuat dosa. Kembali pada Tuhan. Kemudian lahir baru. Dari air dan roh. Baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Itu menghasilkan hidup baru. Hidup surgawi.
Jadi kalau dulu dilahirkan oleh ibu, hanya hidup lama, hidup jasmani. Cocok di dunia, tidak cocok di surga. Oleh sebab itu harus dilahirkan oleh Tuhan. Lewat air dan roh. Baptisan air, baptis roh kudus. Kita hidup baru, hidup surgawi. Yaitu hidup dalam kebenaran. Itu selamat. Hidup dalam kebenaran. Itu selamat. Saja, itu selamat. Semoga kita mengerti. Ini firman penginjilan. Tetapi ada yang kedua. Sekarang kita lihat. Jadi dua macam pemberitaan firman Allah. Ini yang ditekankan dalam ibadah harus ada pemberitaan firman. Penginjilan. Satu, susu. Ya, firman penginjilan. Membawa orang berdosa, selamat. Percaya, bertobat, lahir baru, selamat. Nah, saudara yang belum baptisan air, ada formulir diisi nanti bulan depan mungkin ada baptisan air. Saja diisi, didoakan supaya bisa lahir baru, selamat. Hidup benar, itu selamat. Ya, tapi tidak cukup hanya pemberitaan firman penginjilan itu. Rasul Paulus katakan susu. Nah, kalau kita sudah lama ikut Yesus minum susu terus, wah abnormal. Seperti bayi sudah balita, sudah lebih dari 5 tahun susu terus, wah abnormal. Perlu yang kedua. Yang kedua Lukas 5, 2-4. Lukas, kembali ke Lukas 5, kita lanjutkan membaca. Lukas 5 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Lukas 5 ayat 2-4. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5 boleh, langsung ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, ini pemberitaan yang kedua, Yesus mengajar. Jadi pemberitaan yang kedua, yaitu firman pengajaran. Lukas 5, 2-4, firman pengajar. Atau 2 Korintus 4 ayat 3-4. Kita baca dulu 2 Korintus 4. Jadi di Lukas 5 disebutkan Yesus mengajar. Setelah menginjil, Lukas 4 mengajar Yesus. Menginjil dan mengajar. 2 Korintus 4 sama. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4. Ini pengajaran. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah, wujud Allah. Jadi yang kedua, Injil kemuliaan atau firman pengajaran. Yaitu Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali dalam kemuliaan. Bukan lagi dia jadi manusia mati, bukan lagi, dalam kemuliaan sebagai raja. Sebagai raja, segala raja mempelai laki-laki surga, itu kepala, suami. Mempelai laki-laki surga. Untuk apa? Untuk menyucikan orang-orang yang sudah selamat. Untuk menyucikan orang-orang yang sudah selamat sampai menjadi sempurna seperti Yesus. Nah, ini Injil kemuliaan, firman pengajaran. Yaitu Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Dalam kemuliaan sebagai raja mempelai pria surga untuk menyucikan orang-orang yang sudah selamat. Disucikan sampai sempurna, sampai tidak ada dosa. Sekarang kita sudah selamat, percaya Yesus baptis, tapi masih berbuat dosa. Itu disucikan terus. Sampai sempurna seperti Yesus. Tidak ada dosa lagi, tidak ada cacat celah. Menjadi mempelai wanita surga yang siap sedia menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Yesus datang pertama, kita sambut dengan percaya dia. Bertobat, lahir baru, baptis air, baptis roh kudus, selamat. Nah, sesudah itu kita disucikan sampai sempurna untuk menyambut nanti kedatangan Yesus kedua kali. Di awan-awan yang permai. Kita bersama dia selama-lamanya. Nah, inilah
Jadi dalam ibadah harus tujuan pokok ibadah itu mendengarkan firman. Hendak mendengarkan firman. 2 macam penginjilan untuk jiwa-jiwa baru. Supaya bisa percaya, baptisan air, bertobat, diselamatkan. Yang sudah lama, yang sudah selamat, ayo ada firman pengajaran. Menyucikan sampai sempurna. Sampai sempurna. Tidak bercacat celah seperti Yesus. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Nah, firman pengajaran ini, saudaraku, firman pengajaran Injil kemuliaan ini firman yang lebih tajam dari pedang bermata 2 juga sama. Saudara, jadi firman pengajaran Injil kemuliaan itu firman yang lebih tajam dari pedang bermata 2. Nanti kita baca itu ya. Nah, semoga kita bisa mengerti. Saat itu kita kembali ke Lukas 5. Waktu Yesus mengajar itu, Yesus melihat 2 perahu. Saudara, di ayat 2 itu Yesus melihat 2 perahu di tepi pantai. Kemudian ayat 3 dia pilih perahu Simon, saja duduk naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, menyuruh dia menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu dan seterusnya. Jadi saat-saat mengajar dulu Yesus lihat perahu, duduk, mengajar. Sekarang artinya saja dalam setiap pemberitaan firman pengajaran, ada aktivitas Yesus sebagai imam besar. Dalam setiap pemberitaan firman pengajaran ada aktivitas Yesus sebagai imam besar, yaitu pertama, melihat. Yesus melihat. Yesus melihat dari pemberitaan firman ini. Yesus melihat. Saja dulu melihat perahu, sekarang perahu itu kehidupan kita. Ya, hidup kita di dunia bagaikan perahu di tengah lautan gitu. Nah, ini dilihat oleh Yesus. Jadi Yesus melihat. Artinya tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Saat firman pengajaran diberitakan, Yesus sedang melihat. Artinya tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Yesus, di hadapan Tuhan. Baik dosa-dosa kita, baik keadaan kita, kegagalan kita, tidak ada yang tersembunyi. Tapi Yesus melihat dengan pandangan belas kasihan. Kalau ada yang berdosa, ada yang gagal, Yesus memandang dengan pandangan belas kasih, bukan mengejek, bukan menghukum, belas kasihan. Pandangan belas kasihan. Yesus melihat dengan pandangan belas kasihan. Nah, itu saat firman pengajaran diberitakan. Nah, ini penting. Kita mendengar firman pengajaran. Yesus sedang melihat keadaan kita, tidak ada yang tersembunyi. Dosa-dosa, keadaan kita gagal dan lain-lain, Yesus melihat. Dengan pandangan belas kasih. Pandangan belas kasih artinya mau menolong. Pandangan belas kasih itu artinya mau menolong. Bukan menghakimi, menghukum, menghina, kan mau menolong. Ya. Kemudian kedua, dia duduk di atas perahu yang gagal. Tadi semalam-malaman mereka Simon menangkap ikan tidak bisa. Nah, perahunya sekarang parkir. Nah, perahu gagal. Nah, ini duduk. Saudara, Yesus duduk saat pemberitaan firman pengajaran. Yesus duduk di atas perahu yang gagal. Artinya, saudara, Yesus ikut merasakan duduk gimana orang gagal, orang berdosa itu dia ikut merasakan. Yesus ikut merasakan segala beban kita, segala kegagalan kita, kejatuhan kita, dia merasakan. Ya, coba kalau berteman, saudara, pilih yang berhasil, yang pandai, yang hebat. Kalau orang gagal, ya, lari. Mungkin temannya minta tolong, sekali ditolong, ya. 2 kali ya mulai menjauh, minta tolong terus. 3 kali lari sudah. Saya wah kok begini berteman. Tapi kalau Yesus pilih yang gagal, dia duduk. Artinya ikut merasakan segala beban kita, segala kegagalan kita. Saya ikut menanggung, merasakan, bertanggung jawab. Ya, dan bertanggung jawab atasnya. Ikut merasakan segala beban kita, segala
kegagalan kita dan bertanggung jawab atasnya. Bertanggung jawab. Ini makanya saat-saat kita berdosa dan itu saat untuk mendengar firman, saat yang tepat untuk mendengar firman. Saudara, kita dalam kesulitan, dalam dosa, ayo dengar firman. Saat itu Yesus melihat keadaan kita dengan pandangan belas kasih. Yesus duduk turut merasakan, menanggung beban kita. Bertanggung jawab di atas. Bertanggung jawab, ikut menanggung. Itu bertanggung jawab atasnya. Semua atas beban-beban. Segala kegagalan kita bertanggung jawab, menanggung semua. Semoga kita mengerti. Dan dia mengulurkan tangan. Saat-saat pemberitaan firman. Itu Yesus sedang mengulurkan tangan. Ini aktivitas Yesus. Yesus sedang mengulurkan tangan. Untuk menolong kita tepat pada waktunya. Yesus sedang mengulurkan tangan. Untuk menolong kita tepat waktu. Nah, itulah saat-saat pemberitaan firman pengajaran. Yesus melihat. Yesus duduk sedang beraktivitas menanggung. Dan Yesus mengulurkan tangan. Untuk menolong kita tepat pada waktunya. Yesus mengulurkan tangan. Untuk menolong kita tepat pada waktunya. Saja tepat pada waktunya. Nah, itu pemberitaan firman tidak rugi. Mendengar firman itu tidak rugi. Sungguh-sungguh. Saja tidak rugi kita mendengar firman. Semoga kita mengerti. Semoga kita mengerti ini. Saja semoga mengerti. Itu di Roma 10 ayat 21 itu. Saja ini dalam pemberitaan firman. Ayat 21. Tapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Nah ini dalam pemberitaan firman Yesus sedang mengulurkan tangan. Itu ayatnya. Mungkin saudara tadi loh kan cuma melihat duduk mana mengulurkan tangan. Nah itu ayatnya Roma 10 ayat 21. Saja itu tentang mendengar firman ayat 16 mulai itu. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik. Yesaya, Tuhan siapakah yang percaya pada pemberitaan kami dan seterusnya. Itu setiap pemberitaan firman itu adalah uluran tangan. Tuhan sedang mengulurkan tangan untuk menolong kita tepat pada waktu. Nah sekarang sikap kita. Ya, Om selalu bilang misalnya ada orang jatuh di jurang. Ya, misalnya itu jurang. Nah ini Yesus mengulurkan tangan. Tapi orang itu tidak mau mengulurkan tangan malah begini-begini ya tidak bisa tertolong. Tidak bisa tertolong. Sikap kita menentukan. Kalau dari Tuhan Yesus sudah saat pemberitaan firman pengajaran, nah sudah pasti dia menolong. Amin. Amin. Pasti. Saudara datang mendengar firman yang benar, pengajaran itu sudah pertolongan Tuhan, sudah pasti. Tinggal kita ini. Bagaimana sikap kita? Bagaimana? Sekarang sikap kita. Saja, sikap kita Lukas 5. Injil Lukas pasal yang kelima, kembali lagi. Lukas pasal yang kelima. Bagaimana sikap kita? Saat ini, saat Yesus memperdengarkan, memberitakan firman pengajaran, mengulurkan tangan, pasti menolong kita. Sekarang sikap kita bagaimana? Sikap kita. Lukas 5 ayat yang ke-6. Dan Lukas 5 ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, atau ayat 5 saya baca ulang ya, 5-6. Simon menjawab, Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Nah, sepanjang malam menjala, tidak ada hasilnya. Lalu siang-siang Yesus datang di tempat yang sama, malah di pantai. Ayo tebarkan jala. Wah mana ada. Di tempat yang dalam saja tidak ada. Di pantai siang-siang lagi. Ya, waktu yang kurang tepat. Kalau nelayan pergi ke laut ya malam. Ya. Itu siang-siang membasuh jala dia. Memperbaiki jala. Ya, tapi ini siang-siang tempatnya di pantai cuma. Ya, di pantai. Tidak masuk akal. Tapi mereka melakukannya juga. Nah ini sikap kita. Jadi sikap kita yaitu taat dengar-dengaran. Pada firman pengajaran yang benar. Sekalipun di luar akal manusia. Di luar akal. Malam-malam tidak bisa nangkap di tengah laut. Sekarang cuma di pantai. Siang-siang lagi bagaimana? Lautnya sama bagaimana? Tidak mungkin. Mesti. Jadi itulah sikap kita.
taat dengar-dengar saja. Sikap kita adalah taat dengar-dengar pada firman pengajarannya. Sekalipun tidak masuk akal. Sekalipun di luar akal manusia. Taat dengar-dengaran itu sama dengan mengulurkan tangan kepada Tuhan. Mengulurkan tangan kepada untuk menyambut uluran tangan Tuhan kepada kita. Itu taat dengarnya. Mengulurkan tangan kepada Tuhan untuk menyambut uluran tangan Tuhan kepada kita. Tangan ketemu tangan. Saja itu artinya kita hidup dalam tangan Tuhan dan kita akan mengalami kuasa Tuhan, mujizat dari Tuhan. Kita akan mengalami kuasa Tuhan, mujizat dari Tuhan. Kuasa firman pengajaran. Kuasa Tuhan, kuasa firman pengajaran. Sama dengan mujizat Tuhan, mujizat dari firman pengajaran. Yang penting itu, mendengar firman bukan untuk diperdebatkan, dikritik, dan lain. Dilakukan, taat dengar. Itu yang penting. Sehingga kita dengar, percaya, yakin, taat, lakukan firman. Itu mengulurkan tangan kepada Tuhan, menyambut uluran tangan Tuhan. Tangan ketemu tangan, kita berhidup dalam tangan Tuhan dan merasakan kuasa Tuhan, kuasa firman pengajaran. Mujizat Tuhan, mujizat firman pengajaran. Semoga kita paling sedikit ada 3 macam kuasa atau mujizat dari Tuhan, dari firman pengajaran. Ada 3 macam, paling sedikit ada 3 macam kuasa Tuhan, kuasa firman pengajaran atau mujizat firman pengajaran. Nomor 1, Lukas 5 ayat 6 tadi. Nomor 1 yaitu Lukas pasal 5 ayat 6. Dari tidak ada ikan menjadi banyak ikan. Ini kuasa penciptaan. Kuasa penciptaan. Saudara, tadinya tidak nangkap apa-apa, tidak ada ikan. Menjadi banyak ikan. Lukas 5 ayat yang ke-6. Lukas 5 ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Nah, ini yang pertama, kuasa penciptaan. Kuasa penciptaan. Dari tidak ada ikan menjadi banyak ikan. Untuk memelihara kehidupan kita sehari. Ikan dimakan, dijual, dapat uang. Untuk memelihara. Nah, ini ekonomi. Saja, kuasa penciptaan. Dari tidak ada ikan menjadi banyak ikan. Untuk memelihara kehidupan kita sehari-hari. Dalam dunia yang sulit tadi, aku mengandalkan kami bekerja keras, kami semalam-malaman, waduh mengandalkan tenaga, pengalaman, kepandaian, mereka sudah nelayan, tapi nol. Tapi dengan kuasa penciptaan dari firman, mereka bisa. Untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dalam dunia yang sulit, sampai zaman antikris. Nah, zaman antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun, semua sudah tidak berguna. Nah, ini belum antikris saja sudah sulit. Hanya mengandalkan kepandaian, mereka pandai, nelayan, pengalaman, ya, sulit, tidak bisa. Kalah saingan, sulit, tidak menangkap apa. Tapi setelah mereka ada hubungan dengan firman pengajaran. Nah, ini pentingnya kaum muda dengar firman. Harus ada selalu hubungan dengan Tuhan, dengan firman pengajaran. Oh, saya berusaha. Mereka berusaha. Kerja keras, pengalaman, modal, tentu modal. Bawa makanan, bawa ini modal. Wah, sudah cukup semua. Nggak mungkin nggak cukup. Sudah cukup, modalnya cukup. Pengalamannya cukup. Kepandaiannya cukup. Cara ahlinya menangkap ikan sudah. Tapi tanpa pengajaran yang benar, nol. Perhatikan, jadi segala usaha, apapun juga tanpa ketaatan pada firman pengajaran adalah sia-sia. Gagal total. Apalagi menghadapi antikris nanti. Wah, gagal betul-betul. Saya ulangi. Boleh kaum muda sekolah, saya doakan usaha apa? Sekolah kuliah silakan. Oh, saya dapat modal silakan. Saya cari pengalaman silakan. Tapi tanpa ketaatan pada pengajaran benar, semua nanti sia-sia. Jadi apa yang kita lakukan malam ini tidak sia-sia. Amin, saudara. Tidak sia-sia. Semua nanti saudara mau apa saja.
mau berusaha, mau menikah, mau apa saja. Kalau dikaitkan dengan ketaatan pada pengajaran, berhasil dalam Tuhan. Tapi saudara mau apa saja. Oh, saya sudah S3, oh saya sudah ranking 1, pandai. Terserah, bagus itu usaha. Wah, modal dari orang tua banyak, silakan. Tapi tanpa ketaatan pada pengajaran, hubungan dengan pengajaran benar, sia-sia, gagal total. Apalagi zaman antikris. Betul-betul ketinggalan dan menghadapi aniaya. Menghadapi aniaya antikris. Jangan macam-macam. Ya, sampai saya pun sebagai hamba Tuhan, oh ya, sudah banyak jemaatnya, boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau tanpa ketaatan pada pengajaran, sia-sia, gagal total. Gagal total. Apalagi menghadapi antikris. Ketinggalan. Berarti berhadapan dengan nanti menghadapi aniaya antikris sampai pemancingan kepala. Dihadapi tanpa pengajaran. Sungguh-sungguh kamu. Dalam ibadah tadi, ayo mengerumuni Yesus, dengar firman. 2 macam, ada penginjilan tadi, baptisan, penginjilan. Tapi harus dilanjutkan pengajaran. Menghadapi situasi dunia, akhir zaman. Juga menghadapi antikris, menghadapi kedatangan Yesus. Semua pengajaran penting. Pengajaran penting. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti. Dari tidak ada ikan menjadi ada ikan. Di perjanjian di Injil Yohanes, dari tidak ada anggur, air digentong itu jadi air anggur. Ini kuasa penciptaan. Dari tidak ada anggur menjadi ada anggur. Itu Yohanes 2. Artinya ini kita menerima kepuasan surga, kebahagiaan, anggur yang manis. Ya, jiwa roh kita terpelihara juga dengan kesukaan surga, kepuasan surga. Kebahagiaan surga. Jiwa roh kita terpelihara. Tubuh tadi tidak ada ikan menjadi banyak ikan. Tinggal makan, jual, dapat uang, beli beras. Sudah terpelihara. Dari tidak ada anggur menjadi banyak anggur. Ini kuasa penciptaan. Untuk memelihara jiwa roh kita dengan kesukaan surga. Kebahagiaan surga, anggur surga. Kebahagiaan surga. Tidak terjerumus. Kaum muda kalau memperhatikan firman, taat. Tidak ada terjerumus narkoba, rokok, dugem, dunia malam. Tidak ada. Sudah ada anggur dari Tuhan. Sudah puas. Mengerti ya? Mengerti ya? Tidak ada stres kalau taat. Semua sudah. Kalau tidak taat melawan firman, kering, betul pahit. Hidup itu pahit. Gagal, tidak nangkap apa-apa, tambah pahit. Hidup itu pahit. Tapi kalau taat, berhasil tadi dipelihara tubuh secara jasmani, secara jiwa roh juga dipelihara dengan anggur dari surga. Kebahagiaan surga. Tidak perlu mencari lagi di dunia. Tidak perlu terjerumus dalam dosa. Tidak perlu. Semoga kita. Ayat 7 sekarang. Hati-hati. Kalau sudah diberkati, hati-hati. Lukas 5 ayat 7. Ayo, setelah diberkati jasmaninya, rohaninya bahagia. Hati-hati. Jangan egois, oke ya? Lukas 5 ayat 7. Ayo harus ingat orang lain. Lukas 5 ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain. Supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan. Hingga hampir tenggelam. Lah. Panggil temannya. Sudah banyak ikan. Jangan lupa temannya. Ayo isi juga perahumu. 2 perahu hampir tenggelam. Kalau dia misal, diam. Tidak usah tahu teman. 1 perahu diisi, tenggelam semua. Petrusnya tenggelam juga. Nah, ini banyak kali kita. Setelah diberkati kita lupa orang. Lupa orang lain. Ya, jadi ini pelajaran. Setelah diberkati, jangan egois. Jangan mementingkan diri, nanti tenggelam. Ayo, saudara diberkati jasmani, ingat. Diberkati rohani, ingat orang lain juga. Ingat orang lain, bersaksi, ingat. Jangan egois, tenggelam nanti. Dalam berkat, setelah diberkati jangan egois, tenggelam. Binasa juga, tenggelam dalam berkat. Binasa. Salah menggunakan berkat nanti. Berbuat dosa, itu tenggelam. Sampai binasa. Yang benar, setelah diberkati harus ingat orang lain. Harus ingat orang lain. Siapa orang lain?
pemberi berkat nomor 1, itulah Tuhan. Ingat orang lain, yaitu Yesus, si pemberi berkat, lewat mengembalikan perpuluhan dan persembahan khusus. Nah, itu ingat Yesus. Ingat Yesus. Ya, si pemberi berkat. Kalau Tuhan tidak berkati, kayak seperti tadi itu. Sudah sepanjang malam sudah kosong. Oh, banyak uang nanti ya, banyak uang sakit tahu-tahu. Wah, nabung 5 juta, tahu-tahu operasi 5.500.000 habis sudah. Itu kalau bukan berkat. Tapi kalau berkat bisa dinikmati. Amin saku, bisa dinikmati. Itu dari Tuhan. Dari Tuhan. Ya, dari Tuhan. Semoga kita bisa. Ingat perpuluhan, ingat Yesus si pemberi berkat. Lewat perpuluhan, persembahan khusus. Ingat orang lain yang membutuhkan. Ya, kalau anak-anak muda sudah kerja, ingat orang tua. Ingatlah orang lain yang membutuhkan. Kita memberi. Kita bisa memberi sedekah namanya. Memberi sedekah. Bukan kepada pengemis saja, siapapun. Sedekah. Itu saja. Kepada orang tua, sudah kita bekerja, yuk ingat yang lain. Memberi sedekah. Juga secara rohani bersaksi. Nah, bersaksi. Mengajak yang lain, mengunjungi. Ya, mengajak yang lain datang pada Tuhan. Nah, ayo bersaksi, mengunjungi. Mengajak yang lain, itu berkat. Jangan tenggelam dalam berkat. Ayo, ayo kita alirkan berkat kepada orang lain. Supaya tidak berhenti berkat itu. Terus diberkati Tuhan. Kita akan terus diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu namanya. Kita diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu kuasa yang pertama. Kita memuliakan Tuhan. Kita diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Kita memuliakan Tuhan. Tidak tenggelam, memuliakan Tuhan. Itu kuasa pertama, penciptaan. Begitu taat, banyak ikan. Tidak taat, tidak ada ikan. Tidak ada anggur juga, tidak ada kesukaan. Pahit hidup. Semoga kita. Yang kedua, kuasa kedua. Lukas 5 ayat 8. Lukas 5 ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Loh, sudah banyak ikan, banyak uang, malah ampuni saya. Oh, coba kau muda, baru diterima perguruan tinggi, hebat. Wah, sudah, apa? Wah, ini kami hamba Tuhan baru bangun gereja. Oh, saya tidak pernah berdosa. Oh, saya benar. Nah, ini sudah nyalakan orang tua, sudah. Nah, ini tapi ini lain. Semakin diberkati malah aduh Tuhan, saya orang berdosa. Nah, itu kuasa penyucian. Itu bedanya kalau mendengar pedang, mendengar firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Makin diberkati malah aku orang berdosa. Wah, coba kalau kaum muda umumnya baru diberkati, dinasihati, apa maksudnya? Wah, aku ini. Wah, tapi lain kalau mendengar firman. Ada kuasa penyucian. Hati-hati. Jadi saat gagal, saat diberkati, jangan keras hati mempertahankan dosa. Saat gagal juga. Coba orang gagal nasihati kamu, apa? Tidak usah ikut-ikut, apa? Nah, saat diberkati juga kamu, apa? Wah, biar orang tuanya dilawan, biar siapa? Nah, ini umumnya. Tapi kalau kita mendengar pengajaran, dengar-dengaran lain. Saat gagal mau disucikan, saat diberkati mau disucikan. Amin saku. Nah, itu kalau orang taat dengar. Ya, itu saat kita gagal tidak ngamuk. Tidak putus asa, tidak kecewa, mau disucikan. Ya, ini jadi jaga. Saat gagal, saat diberkati jangan keras hati, tapi mau disucikan. Mau disucikan. Saat gagal mau disucikan, jangan keras. Saat diberkati jangan sombong, mau disucikan, jangan keras hati. Saja, semoga kita. Jadi firman pengajaran lebih tajam adalah firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Menyucikan mulai dari hati kita. Mulai dari hati kita. Ini pusat kehidupan rohani kita. Hati, pusat kehidupan rohani kita. Boleh baca ayatnya, Ibrani 4:12. Ibrani 4:12. Ibrani pasal 4:12. Ini firman pengajaran sama dengan firman yang lebih tajam
dari pedang bermata dua. Jadi ada penginjilan, ada pengajaran. Ya, ada penginjilan, ada pengajaran. Ibrani 4:12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun juga. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati, mulai dari hati. Jadi firman pengajaran sama dengan firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, menyucikan kita mulai dari hati kita, pusat kehidupan rohani, menyucikan hati kita, pusat kehidupan rohani kita. Pusat kehidupan rohani. Apa itu yang disucikan dalam hati? Matius 15 ayat 19 sampai 20. Matius 15 19 sampai 20. Ayo, biar kita taat dengar-dengaran, hidup dalam tangan Tuhan. Ada kuasa pemeliharaan, kuasa penciptaan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada ikan jadi ada. Tidak ada anggur, ada anggur. Kita dipelihara sungguh-sungguh. Kita dipelihara sungguh-sungguh. Kemudian ada penyucian mulai hati. Ayat yang ke-18 mulai. Mari. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Hati dan mulut. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul pikiran jahat. Prasangka buruk, ini pikiran jahat. Kemudian pembunuhan, benci. Kemudian perzinahan, 3. Percabulan, 4. Pencurian, 5. Sumpah palsu, dusta, 6. Hujat, 7. Hujat ini menghina. Hati-hati saudara, menghujat itu menghina. Menghina orang tua, kalau tua ini menghina, itu menghujat. Menghina teman, jangan. Ya istilah di sekolah apa, bully, membuli. Nah, itu. Mulai dengan menghina sampai memukul lah ya, enggak boleh. Menghujat, menghina. Jangan, itu ciptaan Tuhan semua. Jangan menghina. Nanti menghina ciptaannya, mulai teman dihina, orang tua dihina, sampai menghina Tuhan, itu menghujat. Menghina Tuhan. Menghina Tuhan, apa kebaktian, apa berdoa, aku enggak ditolong kok, apa, percuma semua. Itu menghujat. Jangan. Ya, ini 7 hal harus disucikan itu dalam hati manusia. Harus disucikan oleh pedang firman. Menghujat. Ya, semoga kita menghina itu menghujat. Menghina. Ya, semoga kita. Nah, kalau hati disucikan, perbuatan disucikan. Kalau hati disucikan oleh firman pengajaran, disucikan dari 7 keinginan jahat najis. Jika hati disucikan dari 7 keinginan jahat najis, itu namanya keinginan jahat najis. Maka perbuatan juga disucikan. Sehingga menghasilkan perbuatan benar dan suci. Dan juga mulut disucikan. Terakhir, mulut disucikan. Mulut disucikan. Yaitu, tadi Petrus tersungkur, tidak ngomong lain-lain. Tuhan pergilah, aku berdosa, Tuhan pergi. Nah itu, tidak ngomong lain. Tidak sombong. Sudah diberkati banyak, sudah pinter. Tidak sombong. Ampunilah saya Tuhan, pergi Tuhan, aku orang berdosa. Itu. Mulut hanya untuk mengaku dosa. Itu penyucian. Hati suci, perbuatan suci, mulutnya hanya untuk mengaku dosa. Kepada Tuhan, kepada sesama, jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Nah ini mulut yang benar. Ini kehidupan yang mau disucikan hatinya, perbuatannya, sampai mulutnya. Hanya mengaku dosa. Kemudian bersaksi. Mulut itu untuk bersaksi. Dan tersungkur. Menyembah kepada Tuhan. Nah ini mulut kita disucikan. Hanya untuk mengaku, bukan nyala-nyalakan orang, jangan. Kita lain kali baru diberkati sedikit. Wah, padahal orang itu diam-diam, padahal berkatnya lebih banyak. Malu. Malu kita. Malu sekali kita. Nah ini jangan. Sekalipun kita sudah diberkati, masih ada orang yang lebih diberkati. Tapi biarlah kita disucikan, ini kelebihan kita. Orang lain diberkati sudah begini-begini. Biarlah kita diberkati. Dalam studi diberkati, dalam keuangan, dalam apa diberkati. Kita justru makin disucikan. Hati suci, tidak keras. Perbuatan suci, mulut suci juga. Bukan salah-salahkan, bukan sombong-sombongan, apa. Jangan.
tapi mengaku dosa kepada Tuhan sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa. Mulut untuk bersaksi, mulut untuk tersungkur menyembah Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Sampai tidak salah dalam perkataan. Kalau terus kita disucikan, sampai tidak salah dalam perkataan. Dan kita sempurna. Yakobus 3 ayat 2. Kita sempurna. Nah, begitu. Ini kuasa penyucian. Saat gagal, biarlah disucikan. Saat berhasil, jangan sombong, disucikan. Sampai sempurna, sama. Yakobus 3 ayat yang kedua. Yakobus 3 ayat yang kedua. Mari. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuh. Sempurna, tidak salah dalam perkataan sempurna. Itu kan yang bilang haleluya Yesus, haleluya. Itu banyak itu. Haleluya dan Yesus, Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Itu tanda kita disucikan. Kalau dikuasai kejahatan kenajisan, tidak bisa ngomong haleluya, tidak bisa ngomong Yesus. Tahun berapa Om pernah berhadapan dengan satu anak muda, aku ikut penataran di sekolah, kemudian dia kerasukan setan katanya. Saya datang di kamarnya dia, banyak orang sudah. Nah, saya coba ngomong, bukan suaranya dia, suaranya nenek-nenek. Wah, ngeri. Nah itu, betul ini. Suara. Mulai marah-marah sama saya. Siapa kamu? Suara laki-laki, padahal perempuan. Wah, bagaimana ini? Matanya mendelik-mendelik. Nah sudah, kita bestrap terus. Darah Yesus kita nyanyi, ada kuasa dalam darahnya. Terus kira-kira 2 jam bergumul. Terus dia ketawa malah, wah. Akhirnya mulai sadar. Mulai, ayo sebut Yesus, Yesus, bisa. Yesus bisa. Puji Tuhan. Terus haleluya. Oh, ini yang terakhir. Kayak ular lidahnya. Haleluya. Enggak bisa. Enggak bisa. Ayo terus, nyanyi lagi, terus. Begitu, haleluya, tek. Minta ke belakang sudah. Kencing sudah selesai. Terlepas sudah. Nah ini mulut. Kalau dikuasai roh jahat, roh najis, tidak bisa Yesus, tidak bisa haleluya. Tidak bisa haleluya. Nah itu orang keras hati. Saya menghadapi juga orang keras hati. Tapi tidak seperti orang ini sampai kerasukan setan. Tidak. Suruh sebut Yesus, tidak mau. Coba ya, ayo Yesus lah. Yesus, nggak mau. Nah itu dikuasai roh jahat. Tapi kalau ini disucikan, perbuatan otomatis mulutnya suci. Amin. Sampai hanya menyebut Yesus dan haleluya. Sempurna. Nanti dia menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Haleluya, sorak-sorai. Semoga kita mengerti. Nah, ini kuasa yang harus kita alami. Ayo. Jadi dalam ibadat, kok firmannya panjang. Memang untuk mendengar firman. Kita menghadapi kesulitan kalau cuma kepandaian tidak bisa di dunia. Petrus dan kawan-kawan hebat, tidak bisa. Dengar firman, taat dengar, hidup dalam tangan Tuhan. Nah, ada kuasa penciptaan, pemeliharaan. Ada kuasa penyucian. Terakhir, yang ketiga, kuasa Lukas 5 ayat 10. Lukas 5 ayat yang ke-10. Ini kuasa yang ketiga. Terakhir. Lukas 5 ayat yang ke-10. Lukas 5 ayat yang ke-10. So, ini kuasa yang terakhir. Penjala ikan menjadi penjala manusia. So, ya, Lukas 5 ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Kuasa pembaharuan. Kuasa pembaharuan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Kuasa pembaharuan. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dari manusia daging, lumrah manusia daging, jala ikan makan, menjadi manusia rohani. Jala manusia masa untuk dimakan. Untuk kerajaan surga. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dari manusia daging yang egois
menjadi manusia rohani seperti Yesus. Daging egois, mancing ikan, menjala, dimakan, dijual untuk dirinya. Nah ini ayo kita dibaharui dari egois. Seringkali kaum muda ini, kaum muda hanya kepentingan diri sendiri. Jangan egois. Kalau kita tetap egois itu akan diikuti sifat daging yang lain. Sampai 18, sampai tidak taat tuh. Kalau egois ditambah hamba uang, tambah sampai melawan Tuhan. Lebih menuruti hawa nafsu daripada Tuhan. 18 itu dicap antikris. Jadi kita harus berubah. Mulai dengan jangan egois. Jangan mementingkan diri sendiri. Tetapi sekarang ini kita harus mengutamakan kepentingan Tuhan. Kepentingan surga. Bukan berarti tidak boleh kuliah lagi, tidak boleh sekolah. Tidak, silakan. Tidak boleh kerja, silakan. Tapi jangan menghalangi ibadah kepentingan surga. Kalau sudah menghalangi ibadahnya itu egois. Itu egois. Berdoa, jangan kalah. Jangan sampai tidak beribadah, tidak melayani. Ayo. Jadi manusia dari penjala ikan menjadi penjala manusia, dari manusia daging yang egois. Dari manusia daging menjadi manusia rohani. Manusia daging itu egois, mementingkan diri. Jangan egois kita, itu dibarui. Jangan hanya mementingkan diri sendiri, tapi mengutamakan kepentingan Tuhan dan orang lain. Kepentingan Tuhan, pekerjaan surga, ibadah pelayanan, kepentingan orang lain yang membutuhkan juga. Ayo. Mungkin lihat teman satu rumah, mungkin satu kos, tidak ke gereja-gereja. Ayo, arahkan, ayo datang yuk. Hari Sabtu. Ya, ayo datang sama saya. Mungkin ada lihat orang saku tidak ngerti pengajaran, masih penginjilan, saku ya. Terus disuruh, ayo ikut dengar pengajaran. Ayo bersaksi. Jangan hanya egois, mementingkan diri sendiri, keuntungan diri sendiri, dan jangan. Saku ya, kita mementingkan Tuhan, ibadah pelayan, mengutamakan ibadah pelayan lebih dari semua, dan kepentingan orang lain. Saku ya, kita juga mengutamakan kepentingan orang lain yang membutuhkan, terutama keselamatan, terutama yang belum mendengar pengajaran, ayo. Yang belum selamat, ayo kita saksikan, kita ajak. Yang belum mendengar pengajaran, ayo. Yang sudah selamat tapi belum pernah mendengar pengajaran, masih ibadah begitu-begitu, ya, ibadah yang salah, dan ayo kita ajak. Apapun resikonya, ya, Tuhan yang menolong kita, jangan egois. Sebab kalau egois diikuti sifat yang lain sampai 18, sampai tidak taat. Di 2 Timotius 3. Yuk. 2 Timotius 3. Sedikit lagi. 2 Timotius pasal yang ketiga. Kalau egois diikuti yang lain. Ya, ini orang beribadah banyak egois karena tidak ada firman. So, ya, mari 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar berubah. Manusia akan mencintai diri, egois 1. Kemudian menjadi hamba uang 2, membual 3, menyombongkan diri 4, menjadi pemfitnah 5, berontak pada orang tua 6. Hati-hati, ini egois, karena egois berontak pada orang tua. Coba kalau ingat, waduh, orang tua aku itu ya, ibu melahirkan aku, ayah bekerja, membesarkan aku, masa aku harus memberontak? Kayaknya orang egois, tidak peduli siapa, tidak peduli aku, yang penting aku. Nah, itu. Jangan. Ini orang egois, memberontak pada orang tua, kemudian tidak tahu berterima kasih. Nah ini, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur. Sudah dikasih ini, tidak bersyukur. Sama Tuhan kita lain kali tidak bersyukur. Sama orang tua tidak terima kasih. Nah, ini 7. Kemudian tidak memperdulikan agama. Nah ini mempelajari agama-agama lain, hati-hati ya. Mempelajari agama lain, hati-hati. Hati-hati. Satu keponakan saya di Unair, Surabaya, suruh membandingkan agama. Saya bilang tidak usah menghadap dosenmu. Menghadap dia. Tidak apa-apa kamu mau diapakan terserah. Menghadap. Pak, saya tidak mau ini Pak. Tidak apa-apa ini. Sadar dosennya. Tidak apa-apa. Jangan iya aja. Ya, disuruh membandingkan agama, buat apa? Wong kita sudah punya satu agama. Sudah yakin? Untuk apa? Harus mempelajari yang lain. Hanya merusak iman. Saya bilang, bagaimana ini?
Saya suruh clipping apa itu? Apa nama? Bukan clipping satunya apa itu? Yang lebih dari clipping apa itu? Seperti tulisan itu. Apa dulu istilahnya? Paper itu, semacam paper. Ya, makalah. Harus baca agama lain. Wah, saya bilang menghadap coba ke dosenmu. Bilang pendeta saya tidak setuju. Biar saya yang dipanggil, bilang. Nah itu. Bilang, jangan. Buat apa? Semoga kita mengerti ini. Semoga kita mengerti. Orang lain suruh belajar agama kita aja tidak mau. Setengah mati. Sama-sama Alkitabnya aja tidak mau. Kalau beda. Kok mau belajar lain? Wah, bagaimana itu? Saya bilang, pendeta saya yang tidak setuju, panggil pendeta saya. Biar saya hadapi. Saya bilang. Itu saya. Ini hati-hati. Ke-8. Tidak tahu mengasihi 9. Tidak mau berdamai 10. Suka menjelekkan orang 11. Tidak dapat mengekang diri 12. Garang 13. Tidak suka yang baik 14. Suka mengkhianat 15. Tidak berpikir panjang 16. Berlagak tahu 17. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Tidak taat. Nah, akhirnya tidak taat. 18. Siapa mereka? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Jauhilah. Ini beribadah tapi menolak firman pengajaran. Menolak kuasa ibadah, itu firman pengajaran. Ibadah tapi cuma pesta, cuma senang-senang, cuma ini. Tidak usah firman kalau penting. Kalau perlu tidak usah firman. Sedikit aja firman. Nah ini. Ini hanya itu. Hanya itu. Sejak ke gereja hanya hura-hura dan ini nanti akhirnya menolak firman pengajaran, tidak berubah, egois sampai tidak taat. 18 dicap 6. Makanya tadi penjala ikan menjadi penjala. Jangan egois, jangan mementingkan diri, harus mementingkan Tuhan, mementingkan juga memikirkan juga kepentingan orang lain. Itu baru bisa taat. Dengar. Hidup di dalam tangan Tuhan. Taat dengar. Ini keubahan hidup ini mujizat terbesar. Mujizat rohani. Kalau kita bisa tidak egois. Sampai taat dengar, itu mujizat terbesar. Mujizat rohani. Saya percaya mujizat jasmani juga terjadi. Amin saudara. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kalau kita taat. Tadi malam-malam menangkap ikan tidak ada, siang-siang ada. Mustahil menjadi tidak mustahil. Semua masalah kita diselesaikan oleh Tuhan. Asal kita taat, hidup di dalam tangan Tuhan. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Semoga kita bisa. Sampai terus kita diubahkan. Ini 3 kuasa. Kuasa dipelihara. Kuasa disucikan, kuasa diubahkan, ditolong, yang mustahil menjadi tidak mustahil, ditolong oleh Tuhan semua masalah. Terus mengalami mujizat sampai terakhir. Jika Yesus datang kedua kali, kita diubahkan menjadi sama mulia dengan Dia, sempurna seperti Dia. Mempelai wanita yang siap diangkat di awan-awan yang permai. Tadi sorak-sore, haleluya, haleluya, di awan-awan yang boleh Wahyu 19 terakhir. Ini kalau kita diangkat di awan hanya bersuara haleluya, sorak-sorai. Ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, seperti deru guru yang hebat, katanya. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dari 4 penjuru bumi, lain bahasa, lain suku, lain semua, tapi satu suara. Haleluya, haleluya. Menyambut kedatangan Yesus yang kedua. Yuk, hiduplah dalam tangan Tuhan. Biar kuasa Tuhan kita alami. Kalau firman menunjukkan yang tersembunyi pada kita, kita ungkapkan apa yang tersembunyi, dosa-dosa, maka kuasa Tuhan tidak tersembunyi. Amin, jago. Kuasa Tuhan dinyatakan. Tapi kalau kita sembunyikan dosa, kuasa Tuhan sembunyi juga. Kalau kita ungkapkan yang tersembunyi, orang tua tidak tahu, semua tidak tahu, ayo ungkapkan, akui, kuasa Tuhan tidak tersembunyi bagi kita. Dia sanggup memelihara kita, penciptaan, kuasa penciptaan,
menciptakan yang tidak ada. Dia sanggup menyucikan, dia sanggup mengadakan mujizat, mengubahkan kita, dan menghapus kemustahilan dalam hidup kita sampai sempurna sama mulia. Tuhan memberkati kita. Mari sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong saya juga, siapa tahu waktunya Tuhan malam ini kepada kita. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong saya juga. 78. Bangkit berdiri. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi. Jangan egois, jangan memberontak, taat dengar-dengar. Kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Lagi, sekali lagi. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, dengan keyakinan saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Dengan tundukkan kepala. Haleluya. Yang gagal jadi berhasil. Masa depan yang sudah suram, Tuhan pulihkan. Tuhan tolong. Haleluya, haleluya. Lagi, tak tersembunyi kuasa Allah. Sungguh-sungguh tundukkan kepala, tutup mata. Saya tidak panggil maju, tapi yang membutuhkan kuasa Allah malam ini, pertolongan, kekuatan dari Tuhan. Angkatlah dua tangan ke atas. Maksud mengangkat tangan tidak egois, taat dengar-dengar, menyerah sepenuh kepada Dia, menyembah Dia. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Tangannya terbuka dengan haleluya.
Dimanapun saudara berada, yang membutuhkan kuasa Tuhan, angkat dua tangan. Artinya tidak egois, taat dengar-dengar, menyerah sepenuh, menyembah Dia. Jangan iri. Yang lain sudah ditolong dan lain, jangan iri. Saat ini Tuhan menolong kita lagi. Tangannya terbuka sekali lagi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita sembah Dia, berseru kepada Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yalawaka, yalawaso, haleluya. Haleluya, haleluya. Ulurkan tangan kuasa-Mu Tuhan, haleluya. Jamah kami Tuhan, haleluya. Tangan kuasa-Mu bekerja Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Yalawaka, 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 yalawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yalawasa, yalawasa. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yalawaka, yalawaka, yalawaka. Hanya Engkau Tuhan, haleluya. Hanya tangan kuasa-Mu Tuhan, haleluya. Yalawaka, yalawaka. Pegang kami semua Tuhan, oh haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yalawasa, yalawasa. Yalawalawaka, yalawaka. Tangan kuasa-Mu bekerja Tuhan. Tangan kuasa-Mu bekerja Tuhan di tengah kami. Haleluya, haleluya. Yalawasa, yalawasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tetap dulu, sekarang, selama-lamanya. Engkau bekerja di tengah kami Tuhan. Terima kasih. Apapun keadaan kami, Engkau tolong Tuhan. Engkau sucikan kami, Engkau pelihara kami. Mujizat-Mu terjadi sampai kami sempurna seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya kepada-Mu. Terima kasih. Engkau baik bagi kami. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Berkati kaum muda, gembalakan kaum muda dimanapun berada di sini di BR4 Surabaya, dimanapun mereka mendengar siaran ini. Tuhan beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Tergembala dengan baik. Kami merasakan uluran tangan-Mu, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, membimbing kami hidup benar, suci, sampai sempurna Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, gembalakan kami semua. Jiwa-jiwa sudah undur di sini di BR4 Surabaya, tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Terima kasih Tuhan. Demikian Tuhan, Engkau tolong kiranya. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, kaum muda yang bekerja Engkau berkati. Dengan berkat-berkat dari surga, buka jalan semua. Yang mencari pekerjaan, buka jalan. Yang sekolah, kuliah, beri hikmat, akal budi. Menghadapi apapun juga Tuhan, ulangan-ulangan harian, UAS Tuhan. Oh, ujian akhir semester, tolong semua. Juga skripsi, tesis, disertasi semua. Engkau buka jalan lulus dengan baik semua. Nama-Mu dipermuliakan. Tepat waktunya Engkau menolong. Mencari sekolah baru Engkau tolong juga. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih. Syukur hanya kepada-Mu. Terima kasih. Berikan pergaulan yang baik. Perjodohan terbaik. Yang satu dalam pengajaran. Yang ada buah-buah pengajaran sesuai kehendak-Mu. Engkau tolong Tuhan. Beri masa depan yang baik. Nama-Mu dipermuliakan. Kami teringat Engkau dengar seru doa kami. Engkau yang tolong semua. Kami teringat orang tua kami masing-masing. Dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa. Biarlah kami selalu mendoakan mereka. Selalu taat dengar-dengaran pada mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau membalaskan berkat kepada mereka. Berlipat kali ganda. Selamatkan mereka juga. Gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami.
Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Tuhan pakai mereka semua. Terima kasih. Inilah hidup kami Tuhan. Hanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa di tengah dunia ini. Yang gelap, yang tandus ini Tuhan. Oh, kami tidak bisa apa-apa menyambut kedatangan-Mu kedua kali. Kami hanya mau hidup dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Tidak egois, tidak melawan hari-hari ini. Tapi taat dengar-dengaran Tuhan. Terima kasih. Syukur kepada-Mu. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian. Kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan. Korban ini akan dipersembahkan untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Pulau Batam. Tanggal 28, 29, 30 Agustus yang akan datang. Tuhan memberkati. Mari. Suplemen 49. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Aku kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Kau ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Kebaktian kita besok pagi di sini, kebaktian umum. Gunakan kesempatan mendengar firman sama dengan mendapat kuasa Tuhan. Saya mendapat uluran tangan kuasa Tuhan. Banyak mendengar firman, banyak kita mendapat uluran tangan Tuhan. 7:15 besok, gunakan hari libur. Selasa doa penyembahan, jam 5:15. Kamis pendalaman Alkitab, perjamuan suci 5:15. Dan Sabtu kebaktian kaum muda remaja, jam 5:15. Tetap semacam ini. Ajaklah teman-teman yang lain untuk bisa datang kepada Tuhan. Kemudian di Surabaya, besok sore jam 6:45 sore, kebaktian umum. Gunakan waktu datang kepada Tuhan mendengar firman. Firman itu adalah uluran tangan kuasa Tuhan. Makin banyak mendengar firman, makin banyak mengalami uluran tangan kuasa Tuhan. Ya. Senin pendalaman Alkitab, perjamuan suci 5:30. Rabu kebaktian doa penyembahan jam 5:30 sore. Dan Sabtu kebaktian kaum muda remaja jam 5:15. Ajaklah teman yang lain untuk datang kepada Tuhan. Doa yang berulang tahun tanggal 3 sampai 9 Agustus. Saudari Tabita Dia Agustina 6 Agustus. Ya, kemudian Saudara Dev Andrew Petikawa Surabaya 9 Agustus. Dan lain-lain. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mohon bantu doa untuk Yunike dan Evelyn yang sedang sakit, dari Ibu Lili di Ponorogo. Baik, Tuhan tolong semuanya. Dan juga ada persekutuan udara terbuka di Selekta tanggal 9 yang akan datang. Ya, 9 Agustus yang akan datang. So, ya, ini dari pagi kita kebaktian hanya mungkin 1 jam. So, ya, kemudian sesudah itu kita ada acara bebas karena mungkin ada perlombaan juga, ya, dan lain sebagainya. Baik,
kita berbahagia bersama-sama. Ya, secara cuma-cuma saudara mendaftar, tinggal mendaftarkan diri saja. Ya, baik. Mengajak teman juga boleh, silakan. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Ini ada formulirnya, diambil nanti diisi. Baik, Tuhan memberkati semua. Mari kita akan tamatkan kebaktian kita pada malam ini. Baik. Kami berdoa buat yang sakit, kaum muda dimanapun berada, ampuni semua. Kuasa iblis, setan, penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Bilurmu menyembuhkan, mujizat terjadi. Tuhan, namamu diagung, muliakan. Terima kasih. Demikian Tuhan yang berulang tahun, Tuhan beri panjang umur, kesehatan, kekuatan surga, kebahagiaan surga, berkat rohani, jasmani dari surga, dilimpahkan dalam hidup mereka. Baik yang disebut nama atau tidak, terlebih dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Beri kami panjang umur, kesehatan semua, bisa melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur juga rencana di Selekta kami serahkan dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang berkemurahan. Terima kasih. Terima kasih. Syukur kepadamu. Latihan kur, kaum muda Tuhan berkati. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing, dari dekat jauh lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Syukur kepada. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi